Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih terhubung dengan Pak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Kita lanjutkan Pak Alex, ini tadi berkaitan dengan adakah daerah-daerah khusus yang memang diawasi secara ketat oleh Satgas COVID-19 berkaitan dengan tren kenaikan kasus COVID belakangan ini? Ya, jadi bahwa strategi kita dalam rangka penanggulangan COVID ini, di samping ada instrumen PPKM, kita juga ada instrumen lainnya, yaitu surat edaran Satgas yang mengatur protokol perjalanan dalam negeri dan kemudian di luar negeri. Kemudian juga ada surat keputusan yang mengatur mengenai karantina. Jadi oleh karena itu ini adalah strategi yang berlapis, jadi dalam negeri juga diatur, Jawa Bali, di luar Jawa Bali, dan kemudian daerah yang berbeda level PPKM, ini semuanya diatur apakah dia sudah divaksinasi atau belum, dan kemudian jumlah vaksinnya pertama atau kedua, dan kemudian pemeriksaannya apakah dengan rapid test antigen atau PCR, itu semua sudah diatur. Yang lebih penting lagi adalah dalam rangka kita melakukan karantina. Jadi karantina ini salah satu pintu untuk kita mencegah supaya tidak ada transmisi virus yang merupakan varian baru dari luar. Karena sering datang itu dengan tanpa gejala dan kemudian dia ditemukan positif dan kemudian varian baru. Oleh karena itu memang genome whole sequencing ini dilaksanakan di berbagai pintu-pintu masuk secara random dan kemudian ini untuk melihat berapa jumlah kasus yang ada. Sampai saat ini belum dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan apakah ada varian AY atau AY.4.2 ataupun subvarian dari Delta, tapi sudah dilaporkan di beberapa negara tetangga, termasuk juga di Malaysia sudah ditemukan. Sehingga oleh karena itu, penguncian di bandara, baik itu di pelabuhan udara ataupun di laut, ataupun perjalanan darat, misalnya seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ini harus lebih kencang lagi. Jadi ini yang harus perlu diatur. Dan kemudian lagi adalah pekerja migran. Pekerja migran ya tetap boleh pulang ke tanah air dan kemudian melaksanakan cutinya ataupun melaksanakan kunjungan keluarga. Tetapi proses karantina ini dan pemeriksaan PCR ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diabaikan. Ini semua adalah dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Iya, tadi disampaikan bahwa varian baru atau sub dari varian Delta ini sudah sangat dekat ya di Malaysia. Tapi boleh juga mungkin masyarakat bisa dibuat untuk lebih waspada lagi. Sebetulnya seberapa bahaya varian ini? Ya, jadi virus COVID ini tetap bermutasi dan tetap melakukan evolusi sepanjang terjadi penularan dari manusia ke manusia. Oleh karena itu sebenarnya supaya virus ini bisa terisolasi, dia harus bisa dibatasi sehingga tidak terjadi penularan. Oleh karena itu bagi mereka yang kontak erat, bagi mereka yang sakit, dia harus diisolasi. Atau bisa isoman, bisa juga isoter. Dan kemudian bagi mereka yang datang dari negara terjangkit, kendati pun nggak ada gejala, dan kemudian sudah vaksinasi, sudah PCR-nya, dia harus karantina. Jadi proses karantina, proses isolasi ini harus benar-benar dijalankan. Dan masyarakat harus bersedia untuk dilakukan isolasi atau dilakukan karantina. Dan kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Jadi kendati pun kita sudah divaksinasi, nggak ada gejala, PCR-nya negatif, tetap harus memakai masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan kemudian bagi mereka yang belum vaksin, ya harus vaksin. Bagi mereka yang baru sekali, ya harus 2 kali. Dan semua ini tergambar di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aplikasi itu harus bisa bermanfaat untuk menggerakkan kita untuk vaksinasi, untuk isolasi, dan juga untuk testing. Baik, ini tapi kalau dari catatan Satgas COVID-19 ini berkaitan dengan penyumbang tren peningkatan kasus, klasternya ada di mana? Apakah tadi bagi mereka yang memang mobilitasnya tinggi dengan menggunakan transportasi udara atau pendatang dari luar negeri atau ada klaster lain? Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa porsi, ada beberapa bagian yang kita lihat di berbagai laporan, bahwa memang kalau kita lihat laporan 7 November itu di daerah Papua, Kalimantan Utara itu terjadi peningkatan kasus oleh karena transmisi komunitas. Jadi makanya kita katakan bahwa di Indonesia ini masih terjadi transmisi di komunitas walaupun rendah. Jadi yang dikatakan rendah itu berarti virus itu masih circulating, ada di sekitar kita. Persoalannya bagaimana supaya kita tidak ikut berpartisipasi untuk saling menularkan. Jadi hampir di semua provinsi ada.
Jadi oleh karena itu makanya kita selalu melakukan evaluasi apakah di daerah tersebut bagaimana kontak tracing-nya, bagaimana treatment-nya, bagaimana kapasitas responsnya, dan bagaimana jumlah vaksinasinya. Ini yang terus dievaluasi. Baik. Jadi sepanjang memang masih ada kasus setiap hari, maka infeksi itu masih ada. Sehingga memang kata kuncinya adalah protokol kesehatan. Dan kalau kita lihat memang positivity rate itu memang menurut WHO harus di bawah 5%. Tapi kalau kita lihat dari dashboardnya Kementerian Kesehatan, itu Papua Barat masih 1,75 misalnya. Iya. Jogja 0,81, bervariasi sekali. Ya, Jawa Tengah masih 0,48. Jadi artinya di hampir semua provinsi, positivity rate itu menyatakan bahwa masih ada infeksi, walaupun sudah kecil. Tetapi kalau ini tidak dijaga, ini akan bisa meledak menjadi satu letupan seperti yang terjadi kemarin di Kudus ataupun di Bangkalan. Dan kita harus bisa mengantisipasi itu. Artinya ini adalah lampu kuning tadi ya untuk semuanya, sekalipun tren kenaikannya itu sendiri tidak seperti yang terjadi pada bulan 7 yang lalu. Begitu ya. Terima kasih Pak Alexander Ginting sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Dan pemirsa, tetap patuhi protokol kesehatan meski status PPKM di sejumlah wilayah telah mengalami penurunan level. Kenapa? Karena angka kasus positif COVID-19 belakangan justru mengalami tren kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah juga mulai mengkaji penerapan kembali tes PCR untuk mengendalikan mobilitas penduduk di libur akhir tahun mendatang. Belum lama status PPKM sejumlah wilayah diturunkan ke level 1. Angka kasus positif COVID-19 di sejumlah wilayah justru kembali menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM secara virtual. Ia menyebut adanya tren kenaikan angka kasus positif COVID-19 di 43 kabupaten kota di Jawa Bali, salah satunya DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengumpulkan pimpinan daerah untuk mengidentifikasi dan menahan laju kenaikan angka kasus positif COVID-19. Belajar dari pengalaman negara-negara Eropa yang mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sebagai upaya pengendalian mobilitas warga, terlebih jelang akhir tahun mendatang, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan tes PCR. Kajian ini mempertimbangkan potensi banyaknya warga yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah pada musim libur akhir tahun mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan sejumlah perusahaan BUMN di bidang kesehatan. Rapat ini membahas sejumlah polemik yang beredar di masyarakat, yakni terkait dengan tarif tertinggi PCR hingga pemanfaatan pandemi COVID-19 untuk urusan bisnis. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Arya Bima, serta dihadiri oleh Direktur Utama PT Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan Paspros. Komisi 6 DPR RI mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Salah satunya nih soal harga tertinggi real-time PCR saat ini. Menurut anggota Komisi 6, ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi pandemi sebagai ajang bisnis dengan mengkolaborasikan keputusan politik terkait dengan kebijakan PPKM dengan peluang bisnis. Satu persatu perusahaan BUMN di bidang kesehatan ini memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dalam rapat di DPR hari ini. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.